I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Halo semuanya, pastinya kalian sudah melihat cuplikan video sel prokaryotik di awal video tadi kan? Tentu saja di video ini kita akan membahas tentang sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik adalah jenis sel yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Sel prokaryotik adalah sel yang sederhana dan mereka biasanya lebih kecil daripada sel eukaryotik dan tidak memiliki organel-organel sel yang khusus seperti mitokondria atau kloroplas. Sel prokaryotik memiliki struktur yang sederhana dan biasanya berbentuk bulat atau oval. Salah satu contohnya, sel prokaryotik biasanya ditemukan pada bakteri. Pada video ini, kita akan membahas mengenai organel atau bagian apa saja yang menyusun sel prokaryotik itu sendiri. Nah, inilah 9 organel atau bagian penyusun dari sel prokaryotik. Langsung saja, yang pertama ada pili. Yang kedua ada kapsul. Yang ketiga ada dinding sel. Yang keempat ada membran sel. Yang kelima ada sitoplasma. Yang keenam ada nukleoid. Yang ketujuh ada ribosom. Yang kedelapan ada plasmid. Dan yang kesembilan ada flagella. Nah, istilah pili dan fimbria digunakan untuk menunjuk struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel. Pili merupakan struktur yang berfungsi dalam pertukaran gen dan interaksi gen. Nah, yang kedua ada kapsul. Umumnya, kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida atau bahkan keduanya. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri dari pengaruh luar yang merugikan, seperti racun dan kekeringan. Kapsul juga membantu bakteri menempel pada permukaan dan menghindari sistem imun inang. Yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan tetap dan tidak mengalami lisis atau pecah. Dinding sel berfungsi memberikan perlindungan dan dukungan struktural bagi sel. Yang keempat ada membran plasma atau membran sel. Membran tipis ini membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya, membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Membran plasma berfungsi mengelilingi sel dan mengatur transportasi saat masuk dan keluar sel. Yang kelima ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel dan tempat berlangsungnya berbagai proses metabolisme. Sitoplasma berfungsi mengandung berbagai molekul organik seperti air, lemak, protein, mineral, dan karbohidrat. Yang keenam ada nukleoid, yang merupakan materi genetik berupa molekul ADN. Molekul inilah yang mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Nukleoid berfungsi sebagai tempat di mana DNA sel terletak dan mengandung informasi genetik sel. Yang ketujuh ada ribosom. Ribosom terdiri dari ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi sel. Yang kedelapan ada plasmid, yaitu molekul DNA kecil melingkar dan beruntai ganda yang terdapat dalam sitoplasma sel prokaryotik. Plasmid memiliki fungsi sebagai penyimpan informasi genetik tambahan. Plasmid mengandung gen yang dapat memberikan keuntungan seleksi, seperti resistensi terhadap antibiotik atau keberhasilan dalam mencegah molekul kompleks. Yang terakhir ada flagella, yang merupakan alat gerak yang memanjang ke arah luar sel, yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Flagella berfungsi sebagai struktur yang digunakan untuk pergerakan sel. Nah, itulah 9 bagian struktur dan fungsi penyusun sel prokaryotik. Semoga video ini bisa bermanfaat.